Salam jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 11 MIPA materi sistem koloid bagian pertama, yaitu membahas jenis dan pengelompokan koloid. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temanmu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan prestasi kalian dalam Berikut kita akan membahas mengenai pengertian larutan, suspensi, dan koloid. Perhatikan ada 3 macam larutan. Yang paling kiri, yang paling bening itu adalah larutan. Yang di tengah itu agak keruh, tapi di bawahnya ada endapan. Itu merupakan suspensi. Dan yang ketiga, keruh, itu adalah koloid. Kita akan membahas pengertian sistem koloid. Yang pertama adalah larutan. Larutan adalah campuran yang homogen, tidak bisa dibedakan pelarut dengan zat terlarut. Contohnya, air dengan gula. Ciri-ciri larutan. Larutan itu disebut juga dispersi molekuler. Yang pertama, dia homogen. Jadi tidak dapat dibedakan antara pelarut dengan terlarutnya walaupun menggunakan mikroskop ultra. 2. Semua partikel berdimensi panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 nanometer. 3. Merupakan satu fasa. 4. Stabil sifatnya. Kelima, tidak dapat disaring. Contohnya adalah larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan bensin. Yang kedua adalah suspensi. Suspensi adalah campuran yang heterogen, bisa dibedakan antara pelarut dengan zat terlarutnya, misalnya air dengan kopi. Mula-mula campuran terlihat homogen. Setelah didiamkan terbentuk endapan kopi, artinya kopi dengan air bisa terpisah. Berikut ciri-ciri suspensi. Suspensi disebut juga dispersi kasar. Yang pertama adalah heterogen, jadi dapat dibedakan yang mana pelarut, mana terlarut. Yang kedua, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. 3. Dua fasa. Keempat, tidak stabil. Yang kelima, dapat disaring. Contoh, air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan campuran minyak dengan air. Yang ketiga, koloid. Koloid adalah campuran homogen, tapi masih dapat terlihat partikel terlarutnya. Jadi koloid itu bukan campuran homogen atau heterogen, tapi antara keduanya. Contohnya, air dengan susu bubuk. Terlihat homogen, tapi setelah dilihat di bawah mikroskop terlihat serbuk susunya. Ciri-ciri koloid atau dispersi koloid. 1. Secara makroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. 3. Merupakan dua fasa. 4. Umumnya stabil. 5. Tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contohnya adalah sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega, dan mayonnaise. Sistem koloid tersusun atas 2 komponen, yaitu fasa terdispersi dan medium pendispersi atau fasa pendispersi. Fasa terdispersi bersifat kontinu atau terputus-putus, sedangkan medium dispersi bersifat kontinu. Pada campuran susu dengan air, yang disebut di atas fasa terdispersi adalah susu, sedangkan medium dispersi adalah air. Berikut sebagai ilustrasi 3 contoh. Yang pertama adalah sirup larutan, susu koloid, dan kopi suspensi. Kita akan membicarakan mengenai sistem dispersi, misalnya air dengan tanah. Maka air itu adalah pelarut. Pelarut ini merupakan pendispersi. Sedangkan tanah itu disebut zat terlarut
itu merupakan terdispersi atau terlarut. Pengelompokan sistem koloid. Yang pertama, fase padat cair. Padat cair berarti wujudnya berupa cairan, tapi sol yang memadat disebut gel. Terdispersinya adalah padat, pendispersinya adalah cair. Contoh, agar-agar, cairan kanji, air sungai, cat kayu atau cat besi, damar, sol emas, dan sol belerang. 2. Fase padat-padat. Disebut juga sol padat atau terdispersi padat. Pendispersinya juga padat. Maka boleh dikata ini adalah paduan logam contohnya. Jadi misalnya stainless steel itu campuran dari krom dengan nikel, lalu gelas berwarna, lalu intan hitam. 3. Fase padat gas. Terdispersinya padat, pendispersinya gas. Contoh asap kendaraan bermotor seperti truk berbahan bakar solar. Fase cair gas. Terdispersinya adalah cair dan pendispersinya adalah gas. Contohnya aerosol seperti hairspray, obat nyamuk semprot, dan body spray. Produk-produk tersebut itu menggunakan zat pendorong atau propelan, misalnya CFC atau klorofluorokarbon, merusak lingkungan karena menguraikan ozon atau O3 dari udara. Maka sekarang ini diganti dengan bahan yang lebih aman lingkungan yang biasa disebut LPG. 5. Fase cair-cair. Terdispersinya cair, pendispersinya cair. Disebut juga emulsi. Contohnya susu, santan, krim, lotion, dan minyak ikan. Susu yang dimaksud di sini adalah susu cair, bukan susu bubuk. 6. Fase cair padat. Terdispersinya cair, pendispersinya padat. Contohnya mentega, keju, dan mutiara. 7. Fase gas cair. Terdispersinya gas, pendispersi cair. Misalnya buih. Contoh bahan-bahan yang menimbulkan buih: soda, deterjen, sabun. 8. Fase gas padat. Terdispersi gas, pendispersi padat. Contohnya adalah busa tempat duduk dan batu apung. Sekarang kita akan membahas koloid dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam industri kosmetik, bahan kosmetik seperti foundation, pembersih wajah, sampo, pelembab badan, deodoran, umumnya berbentuk koloid, yaitu emulsi. Dalam industri farmasi, misalnya sirup obat batuk. Dalam industri sabun dan deterjen. Yang keempat, dalam industri makanan, misalnya kecap. Demikianlah pemaparan sederhana materi mengenai jenis dan pengelompokan koloid. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi sistem koloid yang kedua. Terima kasih.